Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tanggal 27 April 2003, kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Pendilo Tuhan man Yeremia, kata Tuhan reh man bangku nina, kupilih kam ope dengar ku bereken man bandu kegeluhan, ope dengar kam tubuh nggo ku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngalui isa o Tuhan sirdolat, laku tah uga melaskan kata mudasa dengar aku. Nina Tuhan man bangku olah kata kendu kam mudasa, tapi laweslah ku bangsa-bangsa kuja kam kusuruh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu, olah kam biar sebab aku kapras kam guna mulahi kam, aku kap Tuhan si enggo ngerana. Ya, surat Yeremia ini turin-turin karena uga Yeremia ilbuh lako mempermakani bangsa Israel tu fungsi si rikutkan situasina bangsa Israel alu ngeluh berbana-bana rate-ate janah Nabi Yeremia pe tu fungsi nidah, maka bangsa enda situ huna nggo di tepi jurang gitu ya, di tepi jurang yang akan jatuh ke jurang. Nah untuk itu Yeremia dipanggil untuk ya menyampaikanlah ya, katakanlah man bana krina si ku perintahkan man bandu, sampaikanlah firman Tuhan. Kita kira begitulah. Tapi apa kata Yeremia? Aku ini kan masih muda gitu ya. Aku ini masih muda. Dan aku tidak tahu gitu ya, mengucapkan kata-kata. Nah ini juga mungkin dialami ya oleh setiap orang Kristen yang dimanapun saat ini gitu ya. Kita sudah paham gitu ya, kita sudah paham bahwa dalam satu negara ketika ada kejahatan, maka seluruh rakyat itu akan mengalami penderitaan gitu. Ketika dalam satu daerah ada kejahatan, maka seluruh orang yang ada di daerah itu akan mengalami penderitaan. Dalam satu runggun ketika ada kejahatan atau ketidaktaatan, maka seluruh anggota jemaat akan mengalami penderitaan. Begitu juga dengan dalam keluarga. Ketika ada seseorang yang tidak taat, maka seluruh anggota keluarga itu bisa mengalami penderitaan. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu, sehingga Yeremia ini dipanggil. Nah, persoalan muncul. Aku ini kan bukan orang pintar, mengucapkan kata-kata pun susah. Dan aku ini masih muda. Kenapa ini dipersoalkan muda? Karena memang bangsa Israel menganggap orang muda itu orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak masuk kategori. Sehingga ketika orang muda ini berbicara di hadapan orang-orang yang tua, apalagi orang-orang yang terhormat,
tidak akan diperhitungkan, tidak akan didengar, dan mungkin tidak akan diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yeremia. Artinya, kalau hanya dengan apa yang dimiliki oleh Yeremia, tidak mungkinlah itu ada. Tidak mungkin dilakukan. Sehingga itulah juga yang disampaikan Tuhan. Nah, kenapa sih Tuhan memanggil orang yang muda, yang orang yang bukan layak gitu ya, sebetulnya bisa dekat dan berbicara dengan orang-orang hebat itu. Dan kenapa yang dipanggil itu orang yang tidak pintar bicara gitu ya. Nabi Yeremia mengakui itu. Melaskan kata pelakutah. Lakutah uga melaskan kata. Mudah dengar aku. Ya. Nah, ini zaman Yeremia. Dan mungkin itu juga yang banyak dialami oleh orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, ya. Sehingga apa yang dilihat oleh Yeremia tentang bangsa Israel, itu juga yang terjadi pada keluarga-keluarga Kristen, penderitaan. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Tuhan atau kitab Yeremia ini, ya inilah yang sampai ke kita lah zaman saat ini. Kita juga memahami yang tadi. Kalau seandainya setiap orang Kristen bisa berbicara, mau berbicara tentang firman Tuhan bagi sekitarnya, mungkin bangsa ini akan makmur gitu ya. Mungkin bangsa ini akan makmur. Tapi ya inilah renungan kita pada pagi hari ini. Inilah Yeremia yang saat ini yang dipanggil Tuhan. Dan mungkin banyak kita juga mengatakan, aku nggak mengerti bagaimana cara menyampaikannya, aku tidak paham. Mungkin juga kita bilang bahwa aku ini kan orang biasa, orang yang selama ini mungkin kurang diperhitungkan, orang yang dipandang kurang berpendidikan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mengatakan, ulah kata kendu kam mudasa, tapi lauslah ku bangsa-bangsa puja kam kusuruh. Ulah kam biar, sebab aku kap ras kam, guna mulahi kam, aku kap Tuhan. Nah, jadi kalau diperhatikan dalam perjanjian lama, itu memang Tuhan selalu menunjukkan gitu ya, kepada orang-orang yang memang tidak punya kemampuan, orang-orang kecil. Maksudnya supaya apa? Supaya ketika orang itu dimenangkan, ucapan syukur itu berlimpah dan bukan kesombongan. Nah, makanya selalu kita bilang, dan semua juga jemaat Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan itu apa adanya, apa yang kita tahu. Dan percayalah gitu ya, ketika kita menyampaikan karena memang itu yang kita tahu, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita mengatakan bahwa apa yang kita tahu jauh lebih dari sekedar itu, nah itu yang berbahaya. Tuhan memanggil orang yang mau dan bukan orang yang mau dan bukan orang yang punya kemampuan yang hebat. Tuhan memanggil orang yang kemauan hebat dan bukan kemampuan yang hebat. Supaya ketika pelayanan itu berhasil, dia akan berlimpah ucapan syukur. Tapi ketika pelayanan itu tidak berhasil, dia tidak punya beban apapun. Tidak punya beban apapun. Dan memang inilah yang sebetulnya diharapkan juga dalam jemaat dan semua orang Kristen. Bahwa pelayanan itu bukan pekerjaan kita sebetulnya ya. Itu pekerjaan Tuhan. Kita ini hanya alat yang digunakan. Persoalannya mau apakah tidak ya.
persoalannya mau apa tidak. Nah, sehingga yang sering kali kukatakan, Tuhan memanggil bukan orang yang kemampuan hebat, tapi kemauan yang hebat. Nah, Tuhan yang ulakan biar sebab aku raskam guna mulahi kam. Nah, ini kan seperti ya mungkin banyak ancaman-ancamannya. Karena apa yang disampaikannya ini bukan sesuatu yang baik. Gitu ya. Karena dia akan memperingati bangsa ini bahwa untuk berubah gitu ya. Karena ada hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan. Nah, menyatakan hukuman ini kan sesuatu yang tidak baik untuk didengar. Dan bisa juga akan menimbulkan kemarahan. Dan itu juga sebetulnya yang dialami Yeremia dalam cerita selanjutnya. Ya, bagaimana Yeremia ini mendapatkan tekanan dari bangsa Israel waktu itu. Nah, dan itu juga mungkin akan kita alami, dan Yesus sendiri mengalami itu ya. Ketika Yesus memberitakan berita keselamatan itu, siapakah yang melawan dia? Siapakah yang menyakiti dia? Yang menyalibkan dia siapa? Bangsa Israel juga, orang Yahudi juga. Dan itu juga yang terjadi juga dalam pelayanan kekristenan. Kadang-kadang yang menjadi penghambat itu bukan orang luar, tapi dari gereja itu juga, dari anggota jemaat itu juga yang seringkali yang menghalanginya. Ya, jadi marilah ICP kita, maka mau jadi tanggung jawab ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, dan tugas kita lah untuk menyampaikan berita sukacita ini bagi siapapun, dimanapun kita ditempatkan ya, dimanapun kita ditempatkan, sebagaimana Yeremia pun dipanggil untuk bangsa Israel pada waktu itu. Ketuahan kala sembikin kata ribata